Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast Kepoin Yuk. Yuk. Oke, kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik ini, tentang netralitas ASN dan pendidikan politik bagi masyarakat. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir salah satu narasumber yang luar biasa, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, Bapak Henry Sofyan Rois. Sugeng rawuh Bapak di podcast Kepoin Yuk, Bapak. Ya, selamat siang. Selamat para siang. pendengar Kepoin Yuk. Oke, nah Bapak, kita akan memulai obrolan ya Pak. Sebenarnya seberapa jauh persiapan pemilihan kepala daerah Temanggung 2024? Ya, jadi untuk pelaksanaan pilkada ini kan ada tahapan-tahapannya ya. Dan kita sudah melampaui beberapa tahapan ya. Mulai dari awal itu tahapan untuk naskah perjanjian hibah daerah itu kan anggarannya pilkada ini dari Pemda, ini sudah ada hibah sudah diberikan kepada kami yang menyusun keuangannya, anggarannya, kemudian menyusun produk-produk hukumnya. Setelah itu tahapan-tahapan yang utama ya Pak Mas, ada tahapan pembentukan badan ad hoc. Nah itu kita sudah membentuk ya, ada PPK, panitia pemilihan kecamatan, kemudian panitia pemungutan suara di tingkat desa, lalu dulu ada namanya Pantarlih itu untuk pemutakhiran data pemilih, dan sekarang ini kita lagi membentuk KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara itu terkait dengan badan ad hoc yang menyelenggarakan pilkada. Setelah itu kita juga sudah melakukan pemutakhiran data pemilih ya. Jadi kita menentukan pemilih itu mulai bertahap, mulai dari daftar pemilih sementara, kemudian daftar pemilih hasil perbaikan, lalu daftar pemilih tetap DPT ya. Jadi di Temanggung ini DPT-nya 620026 ya. Jadi ini angkanya cantik sehingga ya, mudah tadi, mudah menghafalkannya ya. 620026 itu dibolak-balik ini. Daftar pemilih sudah selesai, kemudian pencalonan Mas. Kemarin kita membuka pendaftaran untuk para bakal calon pasangan bupati dan wakil bupati untuk pilkada 2024. Seperti kita ketahui ada 3 pasangan calon. Setelah mendaftar, kemudian kita verifikasi persyaratannya, semua memenuhi syarat, dan kita sudah tetapkan menjadi pasangan calon serta sudah diundi nomornya. Yang nomor 1 itu Pak Agus Setiawan dan Ibu Nadia Muna, kemudian nomor 2 itu Pak Heri Ibnu dengan Bapak Fuad Hidayat, dan nomor 3 itu pasangan Bupati Wakil Bupati Bapak Al-Hadik dengan Bimo Alukoro, Pak Bimo Alukoro. Itu sudah kita tetapkan semua. Nah sekarang itu sedang memasuki masa kampanye ini dari tanggal 23 September kemarin, 25 September nanti sampai tanggal 23 November. Ini sedang masa kampanye. Nah ini berbagai tahapan sudah kita lalui yang merupakan bagian dari persiapan pilkada sebelum nanti untuk pencoblosan atau pemungutan suaranya itu tanggal 27 November. Ya, yang sudah kita laksanakan persiapan dan tahapan-tahapannya seperti itu. Oke, berarti on track sekali ya KPU ini Pak. Semangat ya, sekali. Ya, okay. Dan harus tenaganya harus ekstra terus ini Pak, karena berturut-turut ini ya, Pak. Okay. Tahapan-tahapannya. Oke Pak, kami juga melihat bahwa beberapa waktu lalu kan sudah yang terakhir ya Pak, dilaksanakan penetapan nomor urut paslon ya Pak ya, dan juga dilaksanakan kirap pilkada seperti itu Pak. Istilahnya apa Pak? Kirap pilkada atau apa? Kirap dalam rangka deklarasi kampanye damai. Oke, kirap dalam rangka deklarasi kampanye damai. Nah mungkin kita melihat bahwa masyarakat itu mungkin cukup antusias ya Pak. Nah kalau KPU memandang seperti apa sih antusiasme masyarakat untuk pilkada tahun ini Pak? Ya, jadi tahapan pendaftaran, kemudian tahapan pengundian nomor urut ini dalam tanda kutip merupakan tahapan yang paling seksi dalam pilkada gitu ya. Berarti paling disorot oleh masyarakat juga ya Pak ya? Maksudnya seksi itu menarik, bukan calonnya yang seksi tapi nah, itu paling ditunggu-tunggu ya. Apakah yang dipasang di baliho-baliho itu mau mendaftar beneran apa tidak gitu, dulu nunggu-nunggu. Setelah ditetapkan juga gitu, kira-kira nomor berapa ini pasangan calon masing-masing itu.
Nah, kemarin kita undi di Pendopo Pengayoman, dan kalau masnya juga menyaksikan ramai sekali itu ya, masing-masing pasangan calon membawa pendukung-pendukungnya, dan setiap disebut namanya selalu memberikan aplaus, memberikan yel-yel gitu kan. Kami yang memimpin rapat aja kalah dengan aplausnya mereka waktu itu kan. Nah, ini cukup tinggi antusiasme masyarakatnya. Lalu kita juga pakai live streaming itu Mas, karena kan tidak mungkin semua masyarakat yang ingin menyaksikan bisa ditampung di Pendopo Pengayoman. Akhirnya pakai live streaming, dan lumayan banyak, itu ada puluhan ribu yang menyaksikan lewat live streaming itu. Setelah itu kita melakukan itu lagi PAW, deklarasi kampanye dulu, deklarasi kampanye damai dulu. Masing-masing pasangan calon itu kemarin menyampaikan ikrar ya akan melaksanakan pilkada ini secara luber jurdil, kemudian kampanye menghindari politisasi sara, money politik, hoax, dan memenuhi aturan-aturannya. Itu mereka sepertiga sudah berikrar, lalu dilanjutkan dengan PAW kampanye damai itu. Nah, PAW dalam rangka deklarasi kampanye damai itu untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa walaupun pasangan-pasangan, 3 pasangan ini saling berkompetisi, saling bersaing, saling berkontestasi, tapi mereka ternyata bisa berdampingan ya. Ini kan nomor urut PAW sesuai nomor urutnya, dan tidak ada keributan apapun alhamdulillah ya, walaupun mereka saling bersaing antar pendukung, tapi tidak ada keributan lain, tidak ada keributan apapun. Di kabupaten lain pendaftaran aja ribut, kemudian saat pengundian juga ribut. Alhamdulillah Temanggung cukup dewasa semua ya masing-masing. Jadi mereka itu bukan saling mengalahkan, tapi berkontestasi untuk siapa yang menangkan kontes gitu ya, bukan memenangkan pertandingan tapi kontes gitu. Oke, berarti bisa dibilang bahwa untuk Temanggung ini termasuk aman, damai, terkendali ya Pak ya? Iya, alhamdulillah, dari sejak dulu pilkada ke pilkada itu kita selalu aman, damai, dan semua terkendali. Ini berkat kedewasaan semua pihak, nah, menyadari bahwa ini memang ajang untuk mencari pemimpin, bukan ajang untuk berkonflik atau membuat kericuan begitu. Kalau kita berbicara tentang netralitas ASN ini Pak, ini kan salah satu mungkin dalam tanda kutip sisi sensitif ya Pak. Jadi ASN itu punya hak pilih tetapi dituntut untuk netral. Nah, bagaimana pandangan KPU terhadap hal tersebut Pak? Ya, jadi sesuai dengan aturan ya, baik aturan mengenai ASN atau aturan terkait dengan pilkada ini, memang ASN itu harus netral ya, tidak boleh memihak ya. Dalam hal ini tidak boleh bersikapnya itu parsial ya. Jadi tidak boleh mengambil kebijakan sing menguntungkan atau yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak boleh. Terus bersikap bahkan bermedsos atau berpendapat itu tidak boleh mengarah kepada salah satu pasangan calon, itu mendukung salah satu pasangan calon secara vulgar, itu tidak boleh. Jadi secara aturan tidak boleh, baik aturan pilkada maupun aturan ASN. Dan dalam aturan pilkada itu tidak boleh melibatkan ASN untuk ikut kampanye. Nah, ini tidak boleh. Jadi memang kecenderungan itu ada ya, ada ASN yang bisa saja tidak netral, itu bisa saja. Ini ada beberapa kemungkinan penyebabnya ya. Mungkin ASN itu kan pejabat yang karir gitu ya. Mungkin kalau mereka mendukung salah satu pasangan calon ini, boleh jadi nanti pasangan calon ini akan menang, nanti karir dia bisa meningkat gitu lah. Itu bisa saja. Terus kedua, ada juga yang ada kedekatan mungkin. Nah, ASN itu ada kedekatan dengan calon bupati itu, misalnya saudara, misalnya satu organisasi atau pertemanan. Nah, ini nanti mendukung salah satu calon. Tapi ada juga yang ASN ini mungkin punya visi misi sama dengan salah satu pasangan calon, sehingga mereka ikut mendukung dengan kampanye, dan cuman caranya ekstrim gitu ya. Ikut kampanye dengan. Terus yang kedua, ada kemungkinan pula ASN itu tidak netral karena memang pasangan calonnya yang memaksa dalam tanda kutip ASN-nya ya. Nah, ini kan dulu temannya, sekarang tak paksa untuk mendukung saya, bisa saja. Kemudian ada juga yang memandang ASN ini memang potensial ya. ASN itu kan jumlahnya banyak gitu. Jumlahnya banyak, terus kalangan menengah ke atas ASN ini. Mereka birokrat, mereka juga punya organisasi ya, sudah belajar berorganisasi,
Kemudian mereka itu kan dianggap tokoh di masyarakatnya, ASN itu kan, ASN. Kemudian dia juga kalau yang pejabat-pejabat punya bawahan. Ya. Nah ini sehingga pasangan calon berpikir, wah ini kalau ASN bisa saya manfaatkan, ini bisa menjadi pendongkrak suara karena mereka di masyarakat terpandang sebagai tokoh, bisa mengajak masyarakatnya, warganya. Kemudian di kantor dia punya bawahan, bisa ngajak bawahan. Berarti Nah, ini seperti bisa. yang Bapak jelaskan tadi, seksi ya Pak ya. Iya, Mas N. Ya, tapi diingat bahwa ASN ini digaji oleh rakyat lewat pajak, lewat pendapatan yang rakyat ini bukan untuk memihak salah satu pasangan calon, tapi dia harus bekerja untuk rakyat banyak ya, untuk masyarakat banyak. Tidak boleh memihak salah satu. Yang bayar mereka itu bukan pasangan calon, tapi kan rakyat semuanya, masyarakat semua lewat pajak, lewat apa lain-lain itu untuk bekerja untuk mereka. Jangan sampai mereka bekerja tapi untuk salah satu pasangan calon. Nah, itu makanya harus netral itu. Kalau kita bicara tentang titik kerawanan ya Pak, termasuk ASN kan menjadi salah satu titik kerawanan. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya bagaimana sih memitigasi atau mencegah adanya pelanggaran ketidaknetralan ASN itu Pak? Kalau dari KPU sendiri itu bagaimana? Ya, sebetulnya yang untuk pengawasan ini kan Bawaslu ya, Bawaslu masih. Tapi saya kira saya mengapresiasi dulu Pemda pernah mengadakan apa fakta integritas atau apa ya itu netralitas ASN yang tanda tangan. Betul, itu kan tanda tangan di alun-alun bersama-sama, terus mereka menyatakan netral dalam pemilu dulu. Nah ini dalam pilkada mungkin nanti akan ada mungkin harus netral itu lagi ya, Pak, ya? Bisa diagendakan. Jadi semangat itu kan perlu diikrarkan itu loh. Jangan hanya niat di dalam hati tapi diikrarkan agar semakin melekat di dalam hati. Terus yang bertanggung jawab itu kan dengan adanya ikrar seperti yang terus nanti pimpinannya ya secara tersusun, misalnya di dinas kepala dinasnya, di kabak, nah itu efektif sekali itu untuk mencegah agar bawahannya itu tetap netral gitu. Tapi sebaliknya kalau pimpinannya tidak netral, bawahnya nanti tidak netral juga. Sangat rawan ya Pak. Iya, jadi secara berjenjang mungkin itu perlu yang pertama tadi perlu mengikrarkan secara simbolik, kemudian yang kedua perlu pengawasan internal yang melekat itu. Sehingga jika ada salah satu ASN yang sudah ada kecenderungan netral, mungkin dari pimpinannya bisa langsung menegur itu. Karena ini melanggar ketentuan pilkada juga ketentuan tentang disiplin ASN tersebut. Oke Pak, yang terakhir adalah apa pesan Ketua KPU untuk ASN di lingkungan Pemkab Temanggung? Silakan. Oke, yang kita bicarakan tadi itu Pak, jadi sebagai ASN sekali lagi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada tentang netralitas itu. Terus yang kedua juga menyadari bahwa mereka ini digaji untuk bekerja untuk masyarakat, jangan sampai memihak salah satu pasangan calon atau kalau seperti itu nanti mereka juga pelayan ya, jangan-jangan nanti yang dilayani hanya pendukungnya saja gitu. Karena mereka karena berpihak gitu ya Pak ya? Iya, karena berpihak atau difasilitasi lebih yang pendukung-pendukungnya, ini nggak boleh ya. Jadi sekali netral itu harus semua dilayani. Kemudian yang saya lupa tadi, fasilitas juga perlu Pak. Jangan sampai fasilitas pemerintah itu digunakan untuk ikut kampanye dan lain-lain. Dulu pernah kejadian ada sepeda motor plat merah yang digunakan oleh saksi salah satu pasangan calon dulu. Ternyata itu meminjam sepeda motornya ASN gitu. Jadi bukan ASN-nya tapi sepeda motornya dipinjamkan. Nah itu juga perlu berhati-hati Bapak Ibu sekalian ASN yang diberi fasilitas oleh pemerintah itu juga hati-hati. Jangan sampai fasilitas-fasilitasnya itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak netral. Ya, pesan saya itu pertama tadi sesuai dengan aturan, kedua disadari bahwa ASN itu untuk melayani masyarakat, yang ketiga jagalah fasilitas karena tidak boleh juga tidak hanya orangnya tapi fasilitasnya juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan ke arah pendukungan kepada salah satu pasangan calon gitu. Baik teman-teman sekalian, yang bisa kita highlight dari apa yang Bapak Henry sampaikan adalah aspek kehati-hatian ya Pak ASN dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Temanggung. Kita sudah mencapai di penghujung segmen, tapi jangan bersedih teman-teman semua, karena kita akan berjumpa di podcast-podcast Kepoin Yuk yang menarik lainnya. Terima kasih Bapak Henry atas waktu yang diberikan kepada kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kepoin Yuk yang lainnya.